Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali. Hari ini, Senin 11 Mei 2020. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan baik dan juga sehat-sehat saja. Kita akan kembali bersama mengadakan persekutuan doa keluarga. Untuk itu, saya ajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita lebih lanjut. Saya persilakan. Selesai? Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengawalinya dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 457 bait yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam. Kita nyanyikan bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk datang menghampiri hadirat Tuhan dalam doa. Mohon pimpinan dan penyertaannya. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih di kesempatan yang indah ini dalam persekutuan doa keluarga bersama dengan anggota keluarga kami tercinta. Kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun dan menolong kami, agar kami sungguh dimampukan memahami setiap firman yang boleh kami renungkan dan kami baca pada saat ini. Berkatilah kami semua Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menolong dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 46 ayat yang ketiga dan yang keempat. Saya mengajak kita semua membaca Alkitab dari kitab Yesaya pasal 46 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya bacakan buat kita semua. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini adalah Tuhan menggendong. Saya mengajak kita kembali menggali ingatan kita pada masa kecil. Saat-saat di mana kita waktu masih kecil digendong oleh orang tua kita. Atau mungkin kita masih ingat saat terakhir orang tua kita menggendong. Atau masa-masa yang belum terlalu lama ketika kita menggendong seseorang atau digendong seseorang, dan semua dalam rangka tujuan yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa gendong-menggendong, kita bisa belajar di sana ada sebuah kepasrahan, ketidakberdayaan dari orang yang digendong.
Dan di situ juga ada sebuah rasa kepercayaan, keyakinan bahwa ia akan ditolong oleh orang yang menggendong. Demikian juga dengan orang yang menggendong. Kita bisa belajar bahwa orang tersebut mampu memberikan pertolongan bagi orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keyakinan dan kepercayaan dari orang yang merasa dirinya digendong karena ia tidak berdaya, dan itu berarti ia membutuhkan orang lain. Tidak hanya mungkin menggendong, tetapi juga mendukung, menuntun, dan sebagainya. Tetapi biasanya ketika sudah sampai pada saat di mana orang tersebut harus menggendong orang lain, maka memang di situ dibutuhkan pertolongan yang amat sangat, di mana orang yang digendong betul-betul tidak bisa lagi melangkah atau berjalan sendirian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Yesaya dalam bagian yang kita baca saat ini, khususnya di ayat yang keempat, di situ menyebutkan, "Aku, Tuhan, menggendong kamu. Sudah melakukan dan mau menanggung terus, memikul dan menyelamatkan kamu." Melalui firman ini, Yesaya menyerukan kepada bangsa Israel yang meskipun dalam keadaan tertindas sebagai tawanan, mengingatkan bahwa Allah tetap mengasihi dan mencintai mereka. Sekalipun di dalam tawanan, mereka tidak setia kepada Allah. Tapi Allah tetap setia, mengasihi, dan mencintai mereka. Dalam masa yang tertekan, karena penindasan sebagai tawanan, banyak yang masih ternyata di antara bangsa Israel tersebut yang menyembah dewa Bel, dewa tertinggi bangsa Babel, dan dewa Nebo, dewa pengetahuan, astronomi, dan tulis-menulis. Mereka masih bergantung dan berharap kepada dewa-dewa tersebut dengan anggapan bahwa mereka dapat mengharapkan pertolongan dari dewa-dewa tersebut dan diselamatkan oleh dewa-dewa tersebut. Bahkan dewa-dewa tersebut juga mampu memberikan hikmat dan pengetahuan bagi mereka. Itu harapan mereka, itu kepercayaan mereka, bangsa Israel, terhadap dewa-dewa tersebut. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya hadir mengingatkan bangsa Israel yang tegar tengkuk ini, bahwa dengan setianya Allah menolong dan senantiasa menyelamatkan. Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa dewa-dewa tersebut tidak bisa menolong mereka. Bahkan bangsa Israel sendiri justru yang mengusahakan supaya patung-patung atau dewa-dewa tersebut bisa berdiri dan kemudian mereka menyembahnya. Bagaimana mungkin bangsa Israel membutuhkan pertolongan dari benda atau sesuatu yang mereka lakukan sendiri? Mereka tidak sadar bahwa Allah sebenarnya sedang menggendong bangsa tersebut. Dan ini kemudian diserukan oleh Nabi Yesaya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi yang sulit yang sedang kita hadapi saat ini, banyak juga dari kita mungkin kurang merasakan bahwa Allah tetap setia menolong. Bagaimana tidak? Karena biasanya kita terlalu larut dalam kesedihan yang mendalam dari persoalan yang kita hadapi, sehingga kita tidak sadar bahwa sebenarnya pertolongan Allah senantiasa ada dalam kehidupan kita. Bahkan Allah sedang menggendong kita. Karena Allah memberi kekuatan dan kasih karunia sehingga kita dimampukan untuk menghadapi segala cobaan dan mengalami kemenangan. Itulah sebabnya, mengapa ketika kita di dalam hati kita muncul pertanyaan, saya tidak merasa Allah menggendong saya. Maka sesungguhnya ketika kita coba berpikir ulang, meresapi dan merenungkan kembali karya Allah yang sudah Ia lakukan di dalam kehidupan kita,
maka sesungguhnya Allah telah memberi kekuatan dan kasih karunia kepada kita. Sehingga sekali lagi kita dimampukan untuk menghadapi segala cobaan dan mengalami kemenangan. Memang kesedihan itu ada, kita alami. Kesusahan, kesesakan, penderitaan, bahkan penganiayaan kita hadapi. Tetapi sekali lagi janji Allah yang memberikan segala kemenangan dari segala cobaan kita. Dan juga saudara-saudara, Tuhan menyediakan orang-orang di sekitar kita yang siap membantu dan memberi kekuatan. Itu salah satu bukti juga bahwa Tuhan tetap setia menolong dan menguatkan dan menyelamatkan kita. Adakah kita mampu melihat itu sebagai cara Tuhan menopang kita dan kita merasa tidak ditinggalkan sendirian? Karena sesungguhnya di dalam kehidupan ini Tuhan sedang menggendong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menaikkan pokok-pokok doa, dan nanti di akhir doa kita akan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, memohonkan berkat dan penyertaan Tuhan, khususnya bersama, dan kami mengingat akan saudara-saudara kami yang pada saat ini tengah dirawat di rumah sakit karena menderita virus corona. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong mereka, agar di dalam perjuangan mereka memperoleh kembali kesehatannya, mereka pun boleh tetap bersemangat dan mereka terus berjuang. Dan mereka pun juga taat atas aturan yang dilaksanakan oleh pihak rumah sakit untuk dapat memperoleh kesembuhannya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga mereka yang mereka kasihi, yang barangkali tidak bisa menjumpai mereka di dalam proses perawatan dan pengobatan di rumah sakit. Biarlah Tuhan dari rumah mereka masing-masing, keluarga mereka boleh terus mendukung di dalam doa dan memberikan semangat, support agar saudara-saudara kami yang tengah dirawat ini tetap memiliki harapan dan semangat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk apapun yang sudah dilakukan dan diberikan oleh para medis di dalam berupaya menolong saudara-saudaranya yang tengah mengalami perawatan di rumah sakit dan sedang berjuang untuk memperoleh kesehatan. Biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kekuatan dan semangat kepada mereka agar tidak pernah putus harap akan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka merasakan bahwa tidak sia-sia dengan perjuangan dan pengorbanan yang sudah mereka berikan. Walaupun ada kelelahan, keletihan, kebosanan, bahkan kerinduan yang mendalam untuk mereka bisa berjumpa dengan keluarga mereka masing-masing, karena sudah sekian lama mereka tidak bertemu dengan keluarga mereka. Namun Tuhan, biarlah Engkau juga terus memberikan kekuatan penghiburan yang daripada mereka, daripada Tuhan sendiri. Engkau juga memberikan kesehatan dan Engkau menjagai setiap apapun yang mereka kerjakan agar dapat bermanfaat baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk saudara-saudara mereka yang tengah menjalani proses perawatan dan pengobatan. Engkau berkati setiap peralatan, makanan, minuman yang diberikan oleh dan disediakan oleh rumah sakit, agar itu semua juga Tuhan pakai untuk boleh menolong dan membantu saudara-saudara kami dalam proses penyembuhan penyakit mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang masih sekolah, yang harus terus masih menjalani home learning atau belajar di rumah. Walaupun ada kebosanan dari anak-anak kami karena tidak bisa berjumpa secara langsung dengan teman-teman dan guru serta pengajar mereka, namun kami yakin dan percaya bahwa ini yang terbaik untuk mereka boleh jalani sampai pada akhirnya ketika masa saat di mana keadaan boleh pulih kembali. Kami juga boleh mengucap syukur akan anak-anak kami yang juga sudah boleh menyelesaikan
tugas akhir mereka untuk melanjutkan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan, walaupun tidak ada prosesi kelulusan atau apapun yang biasa dilakukan ketika anak-anak kami lulus dari sekolah dan melanjutkan ke sekolah yang lain, namun semua ini boleh mereka hadapi dan boleh mereka terima dengan penuh ucapan syukur sambil terus berharap akan berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam perjuangan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kebijakan pemerintah di dalam mengatasi masalah perekonomian yang juga berdampak karena virus corona ini. Biarlah Tuhan, apapun yang tengah diupayakan dan dilakukan oleh pemerintah boleh menjaga stabilitas perekonomian negara kami. Walaupun juga kenyataan bahwa ada begitu banyak orang yang mulai mengalami kesusahan di dalam mencukupi kebutuhan hidup, sudah tidak bekerja lagi, pemutusan pekerjaan, hubungan kerja, tidak bisa beraktivitas secara baik dan normal seperti sedia kala, seperti semula. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Dan Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka melalui apapun yang tengah diupayakan oleh pemerintah kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh datang kepada Tuhan dalam setiap pergumulan dan persoalan, dan kami yakin bahwa kondisi masalah yang sedang dihadapi kami saat ini pun kami yakin dan percaya ada masa di mana keadaan boleh pulih kembali dan bahkan menjadi lebih baik lagi karena Tuhan menolong dan mengasihi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami. Sempurnakanlah, kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan doa keluarga saat ini. Namun sebelumnya kembali kita akan menaikkan pujian dari nyanyikan Kidung Baru nomor 34, bait yang pertama. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kita menyanyi bersama-sama. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengaruh hatiku. Setiap pagi bertambah jelas yang ku